Papua itu membutuhkan penguatan teritorial, ya, di Papua. Kenapa teritorial? Kita nggak bisa sembarang tempur di sana, sembarang tembak. ABRI, tentara, aparat harus menyatu dengan warga Papua, mendengarkan keluh kesah warga Papua. Kita ke internasional dulu ya. Baru-baru ini ada hal yang hangat, namanya aliansi AUKUS, Australia, United Kingdom, dan United States Amerika. Mereka membuat aliansi untuk menghadang kekuatan Cina. Salah satu poin penting dari aliansi itu adalah soal kerjasama membuat kapal selam nuklir. Itu teknologi yang sangat canggih. Di sisi lain juga mereka juga akan bekerja sama dalam soal cyber intelligence, terus ada lagi artificial intelligence dan lain-lain terkait dengan kondisi kekuatan strategis mereka ya antara AUKUS itu untuk membendung Cina di Laut Cina Selatan. Nah, itu juga mendapat respon dari Prancis cukup keras karena sebelumnya Australia itu punya perjanjian dengan Prancis untuk membangun kapal selam, tapi bukan nuklir. Dengan adanya kerjasama Australia, Inggris dan Amerika ini, maka dibatalkanlah perjanjian pembuatan kapal selam antara Australia dan Prancis. Prancis respon mereka adalah mereka menarik duta besar mereka dari Australia, Inggris, dan Amerika. Nah, ini cukup hangat di kalangan NATO sendiri, ternyata terpecah menyikapi ini. Selain tentu akan berhadapan dengan Cina sendiri. Nah, tadi juga ditanyakan soal dalam negeri. Ya, dalam negeri juga kita akan menghadapi situasi yang panas di Papua, ya. Para gerombolan bersenjata separatis teroris ini makin ganas. Suster aja, pelayan sosial aja mereka bunuh gitu loh. Terus dalam waktu dekat ini kita kan akan mengadakan PON di sana juga, kondisi keamanan di sana bagaimana. Kemudian hari-hari terakhir ini kan ada beberapa, satu penembakan Ustadz di Tangerang itu, dua tadi ada juga di Batam percobaan pembunuhan seorang Ustadz tadi mau ditusuk. Juga ada pelemparan bom molotov di LBH Jogja. Ini kan situasi nasional yang nggak bisa kita nafikan. Nah, selain dari tantangan geopolitik itu tadi, pertarungan Cina dan AUKUS ini tentu akan berdampak pada kita. Bagaimana kalau Australia nanti punya nuklir gitu, kapal selam nuklir, sedangkan kita punya kapal selam aja tenggelam, nggak bisa muncul lagi. Ini kan seperti pepatah gitu, kalau kita tidak punya kekuatan militer, kekuatan pertahanan kuat, kita seperti timun yang kejepit dua duren. Duren satu adalah Cina yang mondar-mandir di Laut Natuna, Laut Cina Selatan. Duren yang kedua adalah sekutu Amerika, Australia, dan Inggris yang mau memendung kita di tengah-tengah sebagai timun akan kejepit jika kita tidak membangun kekuatan kita sendiri. Nah, selain itu juga ada tantangan lain soal radikalisme yang merebak di mana-mana gitu, yang hampir tak terbendung, masuk ke segala institusi. Radikalisme, terorisme masuk ke BUMN. Ada juga organisasi terlarang seperti HTI yang bisa kita lihat mereka bisa membuat film jejak khilafah dan kemudian masuk ke dalam kerjasama ke dalam unsur-unsur di dalam alat pertahanan kita. Itu juga harus diwaspadai begitu. Ya, tentu saja pemerintah harus membangun satu kekuatan pertahanan keamanannya yang kuat secara mandiri gitu. Nah,
TNI, Polri, Badan Intelijen itu harus sangat profesional dalam menghadapi ancaman yang cukup berat ini dari dalam maupun luar negeri. Tantangannya, ancamannya cukup berat kepada kita. Nah, salah satu momentum dekat ini ya ada pergantian Panglima TNI, tapi juga belum diputuskan. Tidak terlihat jelas sikap Presiden mau milih yang mana, visinya seperti apa. Nah, ini yang kita tunggu. Perkembangan pemilihan Panglima TNI tadi saya baca dari pernyataan Ketua DPR, anggota komisi, Presiden belum mengirimkan nama. Padahal Panglima TNI kita ini akan pensiun pada tanggal 7 November. DPR itu reses tanggal 7 Oktober. Sekarang tanggal 20 September. Bisa saja dia mengajukannya di nanti setelah reses 23 Oktober menuju 7 November itu bisa. Cuman ini kan ada dikirimkan surat itu kepada DPR oleh Presiden, kemudian fit and proper test di situ ya apa enggak, kemudian akan dibawa kepada paripurna DPR akan kirim lagi ke Presiden, kemudian Presiden melantik Panglima TNI. Itu ada jangka waktu yang nggak terlalu panjang tuh kalau Presiden mengajukannya setelah tanggal 23 Oktober itu. Atau setelah 5 Oktober juga sangat pendek. Yang paling tepat sebenarnya ya minggu-minggu ini Presiden mengirimkan nama itu. Tapi kelihatan entah gamang entah apa, tapi ini berbahaya kalau Presiden tidak punya keputusan tentang siapa itu Panglima TNI yang dia usulkan. Karena media udah menulis yang macam-macam, apalagi laporan dari saya sebutkan dari majalah Tempo yang agak membentrokkan antar mata malah itu sangat berbahaya tuh kalau tidak disikapi Presiden dengan secara tegas menunjuk Panglima TNI yang firm, yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan kita tadi, kebangsaan dan kenegaraan kita tadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, begitu. Panglima TNI ke depan adalah orang yang mempunyai kewibawaan, yang bisa menyatukan seluruh kekuatan TNI, orang yang punya pergaulan internasional, yang punya wawasan strategis, sehingga Panglima TNI yang baru bisa mengatasi masalah di dalam dan di luar negeri, ya. Seperti Papua itu membutuhkan penguatan teritorial, ya, di Papua. Kenapa teritorial? Kita nggak bisa sembarang tempur di sana, sembarang tembak. ABRI, tentara, aparat harus menyatu dengan warga Papua, mendengarkan keluh kesah warga Papua, sehingga kita sebagai sesama warga negara bisa menyatu. Di situ penguatan teritorial dan penguatan intelijen, informasinya harus jelas juga yang harus kita dapatkan di Papua itu. Kepemimpinannya harus kuat. Nah, terkait di pertarungan di luar negeri antara blok-blokan ini, kita juga harus punya Panglima TNI yang memadai untuk berkomunikasi dengan mereka ini, untuk membangun kekuatan kita. Karena alutsista kita ini sangat tertinggal. Bayangin kalau Australia itu punya kapal selam nuklir, kita kapal selamnya tenggelam, nggak bisa muncul lagi. Gimana kita mau berhadapan di antara para duren yang sedang mau menjepit kita ini? Nah, kemudian juga Panglima TNI-nya harus jelas berkomitmen untuk menegakkan kembali falsafah kita Pancasila di dalam seluruh aspek kehidupan para prajurit. Jangan ada infiltrasi kelompok yang mau mendirikan khilafah, bekerja sama dengan mereka di dalam kegiatan-kegiatan TNI. Begitu.